Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dengan judul pengaruh service quality, customer recruitment, dan technical response terhadap kepuasan pelanggan Gojek dengan studi kasus pada pengguna fitur GoRide pada aplikasi Gojek dengan dosen pengampu Ibu Silvira Ananda Azwar dengan mata kuliah pelayanan pelanggan. Boleh di next? GoRide itu yang pakai motor ya? Iya. Dan di sini dengan anggota kelompoknya yang pertama ada Diwa Humaira Ninfika, ada Erlisa Aulia, Faiz Ilham Mumtaz, Indah Apsari Asmana, dan dengan saya sendiri Yolanda Juntasari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erlisa Aulia. Baik, terima kasih Yolanda. Yang pertama ada service quality atau kualitas pelayanan merupakan faktor penting dalam meningkatkan minat pembeli ulang konsumen. Minat pembeli ulang pada dasarnya adalah perilaku pelanggan di mana pelanggan merespon positif terhadap pelayanan atau perusahaan yang berniat melakukan kunjungan mengkonsumsi kembali. Yang kedua ada customer recruitment. Customer recruitment atau kebutuhan pelanggan merupakan pendapat pelanggan tentang karakteristik yang diisyaratkan atau dibutuhkan oleh pelanggan kepada aplikasi Gojek. Yang ketiga ada respon teknis. Respon teknis adalah respon yang diberikan oleh perusahaan untuk memenuhi customer needs. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana performance dari GoRide sebagai transportasi online di Jabodetabek. Yang kedua, bagaimana pengaruh fitur GoRide bagi pengguna. Yang ketiga, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang ada pada fitur GoRide. Yang keempat, hal apa saja yang perlu ditingkatkan dari fitur GoRide tersebut. Dan adapun tujuannya yaitu dalam survei ini adalah seberapa besar performance dari fitur GoRide, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap fitur GoRide, dan hal yang perlu ditingkatkan dari layanan GoRide. Selanjutnya ada metodologi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang mana hasil penelitian ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik, serta dengan menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan. Dan penelitian ini penulis menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Indah. Gojek merupakan suatu perusahaan biasa Indonesia yang melayani angkutan ojek online. Gojek merupakan aplikasi yang didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim dengan ide pendirian yaitu para pengemudi ojek online konvensional yang biasa ia tumpangi menuju kantor. Gojek ini resmi diluncurkan pada 13 Oktober 2010 dan pada 2015 Gojek berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan 3 fitur yaitu GoRide, GoSend, dan GoMove. Next. Selain itu, aplikasi Gojek ini memiliki beberapa pilihan fitur pelayanan. Yang pertama ada GoRide. GoRide ini menyediakan layanan ojek online motor, untuk GoCar menyediakan layanan ojek online mobil, GoFood untuk pesan antar makanan, sedangkan GoSend ini untuk mengirim barang, dan GoMart ini di mana pelanggan dapat memesan produk belanjaan melalui aplikasi Gojek. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Diwa. Silakan Diwa. Selanjutnya, pengertian dari GoRide. GoRide merupakan salah satu fitur yang pertama kali dikenalkan oleh layanan aplikasi Gojek. Fitur ini sangat memudahkan pengguna dalam memesan ojek dan menghemat waktu. Pengguna tidak perlu ke jalan raya untuk menyetop Gojek,
pengguna hanya cukup memesan lewat aplikasi saja. Pengguna cukup memasukkan alamat penjemputan pada aplikasi sehingga ojek GoRide akan langsung menjemput dimanapun Anda berada dan mengantar Anda ke tempat yang diinginkan. Kendaraan yang digunakan pada layanan GoRide adalah sepeda motor. Next. Dimensi kualitas jasa yang terkenal adalah yang dikemukakan oleh Parasurama, Berry, dan Zetamal dengan 5 dimensi. Yang pertama ada reliability atau keandalan, yang kedua responsiveness atau daya tangkap, yang ketiga assurance atau jaminan, yang keempat empati, dan yang kelima tangibles atau bukti langsung. Next, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Vice Ilham. Baik, terima kasih Diwa. Menurut Richard Oliver, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang didapatkan seseorang dari membandingkan antara kinerja atau hasil produk yang dipersepsikan dan diekspektasinya. Winda Suri dan Cinta menambahkan kepuasan pelanggan adalah suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Next. Menurut Lupiohadi, terdapat 5 faktor penting yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. 1. Kualitas produk, 2. Kualitas pelayanan, 3. Emosional, 4. Harga, dan terakhir biaya. Next. Berikut ini daftar pertanyaan yang kami ajukan dalam kuesioner kami. Dalam penelitian ini, pengukuran terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam indikator variabel ditentukan menggunakan skala Likert 4 poin, yaitu 1. STS yaitu sangat tidak setuju, 2. TS yaitu tidak setuju, 3. S yaitu setuju, dan terakhir SS yaitu sangat setuju. Untuk menghindari pendapat netral atau bias, dalam penelitian ini kategori tengah tidak disediakan. Next. Ini juga masih lanjutan dari pertanyaan yang kami ajukan dalam kuesioner kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yolanda. Baik, terima kasih Faiz. Di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan responden ini dilihat bahwa yang paling mendominasi yaitu jenis kelamin wanita dengan jumlah responden 70, presentasinya dengan 58,3%. Dan soal yang pertanyaan kedua yaitu karakteristik responden berdasarkan usia. Di sini dapat dilihat bahwa yang mendominasi yaitu dari usia 15 sampai 24 tahun dengan jumlah responden 70 dengan presentasi 58,3%. Boleh di next. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir responden dapat dilihat bahwa yang mendominasi dengan terbanyak di perguruan tinggi atau S1 atau D4 dengan jumlah responden 54 dengan presentasi 45%. Boleh di next. Dan pertanyaan keempat yaitu karakteristik responden berdasarkan pekerjaan responden dapat dilihat bahwa yang lebih besar di pekerjaan responden dari pelajar atau mahasiswa dengan jumlah responden 62 dengan presentasi 51,7%. Next. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu karakteristik responden berdasarkan frekuensi penggunaan fitur GoRide 1 minggu dapat dilihat bahwa yang paling mendominasi yaitu frekuensi penggunaan fitur GoRide 2-3 kali dengan jumlah responden 77 dengan presentasi 64,2%. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Survei yang kami lakukan melalui pembagian kuesioner, dapat disimpulkan bahwa pengguna transportasi ojek online yang menggunakan fitur GoRide pada aplikasi Gojek ini merasa mereka itu terbantu dan mempermudah aktivitas mereka.
membuat mereka menjadi lebih produktif, dan penggunaan fitur GoRide yang terbilang efektif dan efisien karena dapat dilakukan kapan saja. Selain itu, juga pengguna aplikasi fitur GoRide dapat dengan mudah memahami cara penggunaan aplikasi tersebut. Hanya dengan menggunakan fitur GoRide, pengguna dapat lebih mudah untuk menjangkau ke lokasi yang ingin mereka tuju. Metode pembayaran ditawarkan pun beragam seperti melalui GoPay yang terbilang aman, serta pelayanan driver kepada penumpang juga dapat membuat pengguna GoRide merasa nyaman dan aman. Selain itu, sebagian pengguna juga menginginkan potongan harga untuk tarif GoRide. Hasil dalam penelitian ini juga menunjukkan kualitas pelayanan dan harga berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap loyalitas pelanggan, serta memiliki pengaruh positif dan signifikan. Maka sebaiknya pihak Gojek lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan, khususnya di bagian waktu operasional kepada pelanggan. Sudah? Kelompok 4 sudah selesai? Iya Bu, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok 5 ya. Kelompok 5. Kelompok 5, ini saya kurang lihat ya, ada kejelasan permasalahan ya. Soalnya latar belakangnya cuman definisi ya, terus tiba-tiba langsung permasalahan. Jadi sebetulnya dari situ harusnya kalian sudah bisa menangkap dulu apa sih permasalahannya, kenapa harus dilakukan penelitian tentang kepuasan pelanggan. Nah, itu harus jelas dulu gitu ya. Mungkin ya GoRide ini banyak digunakan, tapi mungkin ada beberapa kendala, misalnya ada tumbuh beberapa pesaing gitu sehingga mengakibatkan turunnya pelanggan atau banyaknya keluhan dari pelanggan yang didapat gitu ya, atau kalian mengalami sendiri gitu, sehingga itu menjadi alasan, salah satu alasan lah ya untuk mengapa perlu dilihat apa saja sih sebetulnya yang diinginkan oleh pelanggan gitu. Jadi harus ada feedback dulu nih ya, harus ada latar belakangnya, permasalahannya jelas gitu ya, permasalahannya jelas sehingga perlu ini dilakukan penelitian itu ya, pertama. Kemudian kalian punya dasar untuk mengukur ya, ukuran-ukuran yang ada beberapa kriteria, ada yang tadi ada 5 kriteria dan ada kriteria yang satu lagi harga dan lain sebagainya. Tapi turun ke pertanyaannya itu nggak jelas ya, tiba-tiba ada pertanyaan apa ini, padahal ini kaitannya dengan apa yang kalian jelaskan sebelumnya itu nggak ada gitu ya. Harusnya jelaskan dulu yang dimaksud dengan tadi apa sih, apa saja tadi yang 5 kriteria tadi itu ya, itu diturunkan ke pertanyaan gitu ya. Misalnya untuk kriteria pertanyaan dia ada 5 pertanyaan, yang kedua 5 pertanyaan, sehingga jelas oh ini untuk mencari apa gitu ya, untuk mencari apa gitu. Jadi ini juga belum jelas. Kemudian ya sehingga akibatnya juga kita belum tahu jelas ya apa yang diinginkan. Dari tadi juga tujuannya juga untuk mengukur performance, terus pengaruh dari fitur-fitur, tingkat itu juga di kesimpulannya juga belum ada jawabannya ya, cuman secara umum dijelaskan seperti itu, tapi harus lebih fokus lah ini ya. Kalian harus lebih fokus tentang apa yang dianalisis dan apa yang menjadi dari tujuannya itu menjadi kesimpulan. Itu kayaknya ini cukup banyak yang harus diperbaiki di kelompok 5 ya.
Ya, baik Bu, terima Oke. kasih. Oke. Kelompok 6, PJ-nya gimana? Kita masih bisa lanjut atau